Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arneta Salsa Rahmawati, NIM 1519108130047. Saya dari program studi D3 Manajemen Pemasaran Universitas Airlangga. Di video ini, saya akan menunjukkan tentang edukasi mengenai e-commerce. E-commerce sendiri dalam artian luas adalah penggunaan jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan profitabilitas, memperoleh pangsa pasar, meningkatkan layanan pelanggan, dan pengiriman produk secara cepat. Lalu, untuk singkatnya, e-commerce melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi dan transaksi dengan seluruh pemangku kepentingan organisasi. E-commerce sendiri bukan sekedar memesan barang dari katalog online, tetapi melibatkan semua aspek interaksi elektronik organisasi dengan perusahaan stakeholder, yaitu orang-orang yang menentukan masa depan organisasi. Lalu, menurut Kalakota dan Winston, meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif komunikasi, yaitu proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Lalu yang kedua ada perspektif proses bisnis, yaitu aplikasi dari sebuah teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Lalu yang ketiga ada perspektif layanan, yaitu sebagai alat yang dapat memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Lalu yang terakhir ada perspektif online, yaitu menyediakan kemudahan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui layanan internet maupun secara online yang lainnya. Lalu dari sejarah e-commerce sendiri dimulai pada tahun 1960-an, di mana e-commerce mulai muncul, yaitu saat bisnis menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange populer. Lalu pada tahun 1979, American Standard Institute mengembangkan ASCII-X12. ASCII-X12 kerap digunakan untuk saling share dokumen menggunakan perangkat elektronik dan terus berkembang di tahun 1980-an dan 1990-an. Lalu pada tahun tersebut, lahirnya salah satu perusahaan terbesar, yaitu ada eBay dan Amazon yang membuat revolusi dunia e-commerce. E-commerce telah mengubah paradigma proses pengembangan, pemasaran, penjualan, pemesanan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran, dan sebagainya. Pendekatan pemasaran produk dan jasa berganti dari offline menjadi online dan lebih interaktif. Lalu keberadaan transaksi elektronik secara online pula dengan internet ini kemudian melahirkan komunikasi global antar para pelaku bisnis secara virtual. Lalu selanjutnya ada jenis e-commerce. Yang itu ada business to customer atau B2C, business to business, B2B, consumer to consumer, C2C, business to employer, B2E, e-government, dan mobile e-commerce atau m-commerce. B2C adalah pihak penjual adalah suatu organisasi dan pihak pembeli adalah perorangan. B2B yaitu baik pihak penjual dan pembeli, kedua-duanya adalah organisasi bisnis. C2C yaitu pihak perorangan menjual produk ataupun jasa ke orang lain. Lalu ada B2E yaitu suatu organisasi menggunakan e-commerce di dalam internal organisasi tersebut untuk memberikan informasi dan jasa pada para pegawainya. Lalu ada e-government yaitu penggunaan teknologi internet dan e-commerce untuk memberikan layanan informasi mengenai layanan publik kepada masyarakat atau rekan bisnis dan supplier. Lalu yang terakhir ada m-commerce, yaitu sebuah e-commerce yang dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas wireless. M-commerce ini contohnya adalah penggunaan handphone untuk berbelanja melalui internet. Lalu ada beberapa model bisnis dalam e-commerce. Yang pertama yaitu online direct marketing,
yaitu vendor atau pengecer menjual produk atau jasanya secara langsung ke pelanggan. Ada name your own price, yaitu konsumen menentukan sendiri jumlah harga yang diinginkan mereka. Lalu ada electronic trading system, yaitu seorang pebisnis atau pemerintah meminta penawaran atas suatu tender dari para supplier. Lalu ada find the best price, yaitu konsumen menentukan apa yang ia butuhkan dan si perantara membandingkan harga-harga yang diajukan para provider. Lalu selanjutnya ada affiliate marketing, yaitu pihak vendor menempatkan logo atau bannernya ke dalam situs rekanan, di mana nanti ketika ada konsumen mengeklik logo tersebut dan melakukan sebuah transaksi, maka pihak vendor akan memberikan sebuah komisi kepada rekan tersebut. Lalu ada viral marketing, yaitu penerima mengirimkan informasi mengenai suatu produk ke teman-temannya. Ada group purchasing, yaitu para pembeli berskala kecil mengumpulkan daftar belanjaan mereka sehingga menjadi berskala besar, lalu melakukan negosiasi. Lalu ada online auction, yaitu perusahaan melakukan lelang sejumlah produk di internet. Lalu ada product customization, yaitu konsumen menggunakan internet untuk menentukan produk atau jasa yang ia perlukan dan kemudian pihak penjual akan menentukan harganya. Lalu ada membership, yaitu jasa yang disediakan hanya dapat digunakan oleh anggota. Selanjutnya ada deep discounters, yaitu perusahaan menawarkan diskon harga yang besar. Dan yang terakhir ada bartering online, yaitu suatu proses barter secara online lewat perantara untuk suatu produk yang memiliki nilai surplus. Lalu, e-commerce dilakukan menggunakan berbagai aplikasi seperti email, katalog online, dan kereta belanja, electronic data interchange atau EDI, file transfer, protokol layanan web, dan perangkat seluler. Platform e-commerce sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengelola bisnis e-commerce. Lalu, dari manfaat e-commerce sendiri, yang pertama yaitu mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, mempermudah proses penjualan dan pembelian, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online, dan yang terakhir mempermudah penyebaran informasi. Selanjutnya yaitu keuntungan dari e-commerce sendiri. Yang pertama, munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. Lalu memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure. Selanjutnya, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global atau global reach. Lalu kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty, meningkatkan mata rantai pendapatan atau value change, lalu kesempatan untuk mengurangi biaya operasional atau operating cost, dan membantu mempersingkat waktu produksi serta dapat meningkatkan supplier management. Lalu yang terakhir ada kerugian dan kelemahan dari e-commerce sendiri, yaitu potensi terjadinya penipuan, kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia, potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan, lalu kemungkinan terjadinya akses yang digunakan orang lain tanpa autorisasi seperti hacker yang membobol sistem perbankan, ada kampanye negatif via internet yang dilakukan oleh kompetitor, lalu yang terakhir adanya potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.